Y creo que nunca pensamos en la presión, siempre lo asimilamos como algo natural, el hecho de jugar, de pasarla bien, de competir, porque al final somos un grupo competitivo que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte y un deporte colectivo. Kita semua menantikan final Piala Dunia 2026 bukan cuma untuk melihat siapa juaranya. Namun kita juga menunggu apakah satu pertanyaan tentang Lionel Messi akhirnya bisa terjawab. Sebuah misteri yang selama ini belum pernah terungkap. Teka-teki tentang apakah alien seperti Messi bisa dihentikan 100%. Semua lawan Argentina di Piala Dunia 2026 sudah mencoba, dan mereka semua gagal total. Apakah Messi memang tidak punya antitesis? Apakah La Pulga memang tidak akan pernah bisa dihentikan siapapun kecuali dirinya sendiri? Magis Messi bakal sulit dihentikan La Furia Roja. Setiap taktik dalam sepak bola selalu punya antitesisnya. Tidak ada taktik yang sempurna dan tanpa celah. Tiki-taka sempat redup setelah muncul strategi low block atau garis pertahanan rendah. Gegenpressing ciptaan Jurgen Klopp juga tumbang karena menuntut kemampuan fisik sempurna. Lalu taktik jadul seperti kick and rush yang dipopulerkan di Inggris juga sudah punah. Gaya kick and rush lenyap setelah ditemukannya position dan pressing modern. Hampir semua revolusi taktik akan menemui ajalnya masing-masing. Selalu ada antitesis untuk melawan taktik-taktik itu. Namun ada satu anomali yang belum terpecahkan. Sebuah kejanggalan bagi sepak bola abad ini. Anomali itu bernama Lionel Andres Messi Cucitini. Belum ditemukan antitesis untuk menghentikan anomali Messi. La Pulga sudah bermain sepak bola selama 22 tahun di level tertinggi. Dan dia belum menunjukkan tanda-tanda sudah habis. Bahkan di Piala Dunia 2026, dia masih menjadi bintang utamanya. Kilau cahaya Leo jadi yang paling terang. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, gak ada yang menyangka Messi akan segila ini. Siapapun pasti gak percaya Messi saat ini lebih mengerikan dari Messi versi 2022. Di edisi kali ini, permainan La Pulga semakin di luar nalar. Dia sudah melampaui catatannya di Piala Dunia 2022. Mulai dari gol, assist, kreasi peluang, dan dribble sukses. Semua dibuat terkejut dengan performa Leo. Padahal usia Messi sudah mendekati kepala 4. Namun ketahanan fisiknya sama sekali nggak menurun. Di fase gugur, Messi selalu bermain 90 menit sejak 32 besar. Bahkan dia 2 kali melakoni extra time saat menghadapi Mesir dan Swiss. Dan saat menghadapi Inggris kemarin, La Pulga mencatat rekor gila. Dia seperti kembali meminjam kekuatan di masa terbaiknya. Leo mencatat 10 dribble sukses di pertandingan kontra Inggris. La Pulga menyamai rekor Diego Maradona saat melawan Inggris pada 1986. Nama Messi juga masuk dalam daftar statistik yang lebih gila. Squawka merilis deretan nama yang paling sering memenangkan duel di Piala Dunia 2026. Di posisi pertama ada Elliot Anderson dengan 55 kali duels won. Kalau kalian mengira di posisi kedua adalah seorang gelandang bertahan lagi, maka kalian salah besar. Di bawah Anderson ada nama Messi. La Pulga memenangi duel sebanyak 52 kali. Messi mengungguli nama-nama seperti Jude Bellingham dan Rodri. Inilah yang membuat Leo begitu spesial. Dia masih bersaing di level tertinggi. Xavi Hernandez begitu kagum dengan jiwa kompetitif Messi. Mantan rekan Leo di Barcelona itu bilang seperti ini. Saya takjub melihat seseorang seperti Messi yang memiliki kerendahan hati untuk terus berkompetisi. Dia adalah monster yang sangat kompetitif. Saya berkata kepada Leo, kamu gila, saya benar-benar kehabisan kata untuk memujimu, kata Xavi. Komentar ini telah meruntuhkan satu narasi buruk tentang Messi. La Pulga dulu sering dianggap pemain yang malas, gak punya ambisi, terlalu mengandalkan bakat, dan gak kompetitif. Semua anggapan itu cuma keluar dari mulut orang-orang yang membenci Messi. Mana mungkin Messi tetap bermain di Piala Dunia 2026 kalau dia malas dan gak kompetitif. Messi sendiri bilang kalau dia mempersiapkan versi terbaiknya demi turnamen ini.
Akhirnya, Leo mengatakan yang sebenarnya pada kita semua. Sebuah rahasia yang selama ini disembunyikannya pada kita semua. Saya sudah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ini selama hampir setahun. Saya menghabiskan bulan Desember di Argentina, berlatih pagi dan sore, karena saya tahu saya akan memberikan segalanya agar bisa tampil dalam kondisi terbaik, ujar Leo setelah pertandingan kontra Inggris. La Pulga ternyata berlatih keras jauh sebelum Piala Dunia dimulai. Semua itu dilakukan demi bisa memimpin Argentina. Dan Messi dengan versi seperti inilah yang harus dihadapi Spanyol. Sejumlah pelatih dan mantan pelatih top telah berbicara. Mereka memberikan peringatan kepada Espanya. Satu fakta yang akan sulit dibantah oleh semua pemain dan jajaran staf La Furia. Spanyol tidak akan bisa menghentikan Messi. Mari kita dengarkan testimoni dari sejumlah nama top tentang hal tersebut. Kami akan mulai dari pengakuan Pep Guardiola. Guardiola pernah 4 tahun menangani Messi di Barcelona. Lalu Guardiola pergi ke Bayern Munchen sejak 2013. Kemudian dia harus melawan Messi dan Barcelona pada semifinal UCL 2014-2015. Setelah laga leg pertama di Camp Nou, Guardiola mengatakan seperti ini. Tidak ada sistem atau pelatih yang mampu menghentikan bakat sekelas Messi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia terlalu hebat, kata Guardiola seperti dilansir oleh BBC. Saat itu, Blaugrana menghancurkan Bayern dengan agregat 5-3. Lalu mari dengarkan komentar dari Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini pernah 2 kali berhadapan dengan Messi. Saat itu Klopp masih melatih Liverpool. The Reds bertemu Barcelona di semifinal UCL 2018-2019. Klopp memang berhasil membawa Liverpool menang atas Blaugrana. The Reds saat itu berhasil comeback dari agregat 3-0 di leg pertama. Meski Liverpool menang, Klopp tetap dibuat takjub dengan Leo. Setelah laga leg pertama, Klopp mengatakan sesuatu tentang Messi. Dimanapun Messi berada, dia akan sulit dihadapi. Kalau kamu mengambil resiko saat melawan Barcelona, mereka akan menghukummu. Kalau kamu membiarkan Messi berkeliaran, dia juga akan menghukummu, tegas Klopp. Kesaksian tentang betapa hebatnya Leo juga datang dari Luis Enrique. Kalian mungkin bertanya-tanya, kapan Enrique pernah melawan Messi? Jawabannya, pernah. Saat Enrique memimpin Paris Saint-Germain di Piala Dunia antar klub 2025. Ketika itu PSG bertemu dengan Inter Miami di babak 16 besar. Harusnya Enrique tak perlu memberikan komentar seperti ini tentang Leo, karena saat itu La Pulga sudah melewati masa prime-nya. Dan Inter Miami juga bukan level sepadan untuk PSG. Namun Enrique tetap meminta para pemainnya mewaspadai Leo. Seolah Messi yang akan dihadapinya adalah Messi yang membawa Barcelona treble winners pada 2015. Tidak ada pertandingan mudah melawan tim yang punya pemain bernama Lionel Messi. 10-15 tahun, saya tidak tahu berapa lama masa kejayaan Messi akan berlangsung. Bagi saya, itulah tolak ukur pemain sepak bola terbaik sepanjang sejarah, tanpa ragu, tegas Enrique. Marcelo Bielsa yang dikenal sebagai Mahaguru, para pelatih top juga memuji kehebatan Messi. Pelatih yang baru saja mundur dari timnas Uruguay ini memberikan peringatan untuk Spanyol. Bielsa menasihati Luis de la Fuente untuk jangan mencoba menghentikan Messi. Jika kita mengelompokkan berbagai upaya untuk menghentikan Messi, tidak ada metode atau cara yang cukup efektif. Jika belum ada yang menemukan cara untuk menghentikannya, maka harus dipahami bahwa memang tidak ada cara seperti itu, kata Bielsa. Kalian mungkin merasa nama-nama pelatih di atas terlalu pro Messi. Kalau begitu, kami akan memberikan satu nama yang mungkin terlihat seperti musuh Messi. Dia adalah Jose Mourinho, sosok yang berkali-kali menghadapi Messi, baik saat melatih Real Madrid atau Inter Milan. Total, Mourinho dan La Pulga sering berhadapan sebanyak 25 kali. Dari jumlah laga sebanyak itu, Mourinho bahkan tak berani menyebut dirinya bisa menghentikan Messi. Dia cuma bilang seperti ini saat ditanya bagaimana mengalahkan Leo. Setiap kali saya memikirkan cara terbaik, saya tetap tidak bisa menghentikan Messi. Akhirnya saya hanya mencoba membuatnya kesulitan dalam pertandingan. Mustahil menghentikannya. Namun Anda bisa membuat Messi kesulitan dalam pertandingan. Itulah yang terbaik yang bisa dilakukan saat menghadapi pemain seperti Messi, kata Mourinho. Bahkan sosok yang angkuh dan arogan seperti Mourinho pun respect pada Messi.
The Special One sadar taktik sejenius apapun tak akan berdaya di hadapan Messi. Dapatkan tas serbaguna buat kerja dan sekolah yang murah banget cuma 20 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Pertandingan sakral di final Piala Dunia. Final Piala Dunia 2026 akan menciptakan sejarah baru. Mungkin boleh dibilang ini adalah pertandingan terbaik di abad ini. Partai pamungkas antara Spanyol melawan Argentina. Sebuah final yang sepertinya bakal menggusur keseruan final Piala Dunia 2022. Karena untuk pertama kalinya laga final menyajikan duel antara Raja Eropa dan penguasa Copa America. Espanya punya ambisi menggebu-gebu. Mereka ingin mengulang kisah indah di Piala Dunia 2010. Negeri Matador sudah terlalu lama meninggalkan singgasana juara dunia. Selama 16 tahun ini, mereka jatuh bangun dihantam kegagalan demi kegagalan. Di 2 edisi Piala Dunia terakhir, La Furia Roja selalu kandas di 16 besar. Setelah kehilangan Golden Generation, Espanya seperti kehilangan kekuatannya. Namun kali ini ceritanya berbeda. Tanpa embel-embel generasi emas, mereka kembali ke final. Sementara Argentina ingin mempertahankan status quo. Mereka tak ingin singgasananya digeser oleh siapapun. La Albiceleste juga sedang mengejar satu rekor. Sebuah pencapaian yang bakal sulit dilakukan tim-tim lain di masa depan. La Albiceleste ingin mengikuti jejak Italia dan Brazil, kedua tim yang pernah juara Piala Dunia back-to-back. Dan Argentina ingin ada di posisi yang setara dengan mereka. Perjalanan tim Tango sampai ke final begitu terjal. Comeback dramatis di menit-menit akhir sampai bertarung hingga extra time. Argentina telah memantaskan diri mereka untuk berada di final. La Albiceleste membuktikan ketangguhan sang juara bertahan. Perjuangan keras Argentina terpancar dari ucapan Lionel Messi. Setelah lolos ke final, La Pulga membungkam para haters Argentina. Messi memilih kalimat yang tajam untuk mereka yang menuduh tim Tango dibantu FIFA. Sekali lagi, kami telah membuktikan diri sebagai salah satu dari 2 tim terbaik di dunia. Hal itu membuktikan bahwa semua yang telah kami lakukan bukanlah sebuah hal yang sudah diatur, tegas Leo. Namun masih ada orang-orang yang berusaha meremehkan perjuangan Messi dan Argentina. Salah satunya adalah Michael Owen. Mantan pemain timnas Inggris ini merasa La Albiceleste nggak pantas ke final. Menurut Owen, mereka mendapat lawan-lawan yang terlalu mudah. Jujur saja, Argentina tidak terlalu mengesankan di Piala Dunia ini. Sedangkan Spanyol justru sebaliknya. Spanyol adalah tim yang jauh lebih baik daripada Argentina. Saya harap Spanyol yang menjuarai Piala Dunia ini, ujar Owen dengan ketus. Mungkin legenda Liverpool ini lupa satu hal. Owen tiba-tiba amnesia kalau Argentina yang menyingkirkan negaranya, Inggris. Atau barangkali Owen masih menyimpan dendam. Narasi cemburu pada Argentina kembali dilontarkan oleh Frank Leboeuf. Dia seperti nggak rela melihat tim Tango melaju ke final Piala Dunia 2026. Mantan bek Chelsea itu bahkan mengeluarkan prediksi yang nggak masuk akal. Leboeuf bilang seperti ini saat ditanya siapa pemenang final nanti. Maaf, saya harus memilih skor dengan selisih gol yang sangat besar. Saya memprediksi 4-0 untuk kemenangan Spanyol. Jika Spanyol mencetak 1 gol saja, Argentina harus keluar menyerang. Dan mereka bisa dihukum oleh tim seperti Spanyol, kata Leboeuf. 2 komentar barusan bisa menjadi bumerang untuk Espanya. Ada satu peraturan tak tertulis jika berhadapan dengan Argentina. Jangan pernah meremehkan Messi dan Argentina. Tim Tango justru menunggu narasi-narasi seperti itu. Argentina justru akan lebih berbahaya saat mereka diremehkan. Apakah prediksi Owen dan Leboeuf akan terbukti? Atau lagi-lagi Messi dan Argentina memutarbalikan semua narasi yang meremehkan mereka? Dapatkan sepatu running kualitas terbaik dari Orthoside Hyperblast mumpung lagi promo besar-besaran. Cek link di bawah ini.